Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Bunda, kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya, sehangat keluarga. Oke, kali ini saya masih ditemani oleh dokter kesayangan kita, Dokter Awi, spesialis anak. Halo dok. Halo Mbak. Ya, apa kabar nih dok? Baik. Oke, masih inget banget nih tempo hari kita ngobrol tentang anak rewel saat makan nih dok. Mungkin salah satu juga yang sering ditanyain itu rewel karena makan dan juga rewel karena jam tidur nih dok. Ya. Mungkin dokter bisa jelasin nggak gimana sebenarnya tidur malam untuk anak itu penting nggak sih dok? Kalau tidur itu memang salah satu hal yang terpenting untuk si anak. Maksudnya salah satu kebutuhan yang memang harus dipenuhi gitu, selain ASI atau selain makanannya dia gitu. Kenapa? Sebenarnya tidur itu sama-sama penting ya, antara tidur siang sama tidur malam itu semuanya memegang peranan. Nah, cuma kalau dari tidur malam nih, dia agak spesial nih Mbak, karena pada waktu anak itu tidur malam yang bagus, cukup, di situ akan keluar nih hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan tuh hanya dia muncul pada waktu malam hari. Biasanya dia akan muncul deep sleep setelah anak itu mengalami deep sleep atau tidur yang lama. Dalam setelah 1,5 sampai dengan 3 jam dia mulai tidur, baru nih akan keluar hormon pertumbuhannya. Jadi hormon pertumbuhan itu apa? Hormon pertumbuhan adalah hormon yang mengatur segala sistem pertumbuhan perkembangan si anak. Salah satunya dia akan mengatur nafsu makan gitu. Nah, kalau misalnya si anak ini tidurnya tidak berkualitas, pada waktu tidur malamnya terganggu, otomatis kerja hormon pertumbuhannya nggak bagus kan, sedikit keluarnya atau terganggu dia di situ. Nah, dia akan berdampak juga ke nafsu makannya. Jadi ke topik kita yang sebelumnya itu, salah satu penyebabnya kenapa dia anak itu jadi rewel, nggak mau makan dan lain sebagainya. Wah, saya baru tahu nih dok, ternyata tidur itu sangat berpengaruh ya sama nafsu makannya gitu. Sangat banget. Oke, kalau misalkan nih tidur sesuai anjuran, saya pernah dengar tidur sesuai anjuran. Itu maksudnya kayak gimana ya dok? Tidur dari sesuai anjuran itu kalau misalnya kita lihat dari segi durasi gitu ya, dari segi durasi pada anak di bawah 1 tahun itu durasi tidurnya lebih lama, jadi 13 sampai dengan 15 jam per hari. Jadi kalau per hari itu kita bagi siklus tidur siangnya. Biasanya kalau bayi di bawah usia 1 tahun itu biasa tidur siang tuh 2 kali, agak pagian, kemudian siang menjelang sore dia tidur lagi, kemudian tidur malam lagi. Nah, kalau anaknya usia di atas 1 tahun nih, jam pola tidur totalnya itu kisaran 12 hingga 14 jam, jadi lebih dikit dia. Biasanya pola tidur siangnya cuma 1 kali aja, nah anaknya akan tidur, selebihnya dia akan tidur malam. Jadi satu dari segi durasi, gimana caranya kita menjaga anak ini dapat tidur sesuai dengan durasi per usianya dia, dan juga yang harus penting itu adalah kualitas. Jadi kualitas maksudnya adalah pada waktu dia tidur, misalnya anaknya udah tidur malam udah dari jam 9 malam udah tidur, tapi ternyata dia jam 12 malam kebangun. Habis itu ntar nggak mau tidur lagi, jam 3 lagi baru kebangun, itu kualitasnya udah jelas nggak bagus. Jadi gimana caranya kita menjaga dari segi durasi dia oke, dari segi juga kualitasnya juga dia tetap berlangsung, dia tidur hingga dia bangun pagi jam berapa, jam 5:30, jam 6 pagi baru bangun, nah itu baru oke dia. Oke dok, berarti lagi-lagi kita sesuaikan dengan kondisi si kecil ya dok, untuk tidur sesuai anjurannya. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa nih kita anak kita itu tidur sesuai anjuran? Ya, kalau mau anak itu mau tidur sesuai anjuran, biasanya sih kita anjurkan dia membuat suatu jadwal. Jadi kayak kita membuat sleep training, tapi yang nggak sleep training yang terlalu ketat-ketat banget sih kalau saya untuk jalaninnya. Jadi kita buatkan suatu kebiasaan. Misal kalau dia udah mau jam tidur, kita buat suasananya mulai rileks gitu. Dia anaknya harus bersih dulu, jadi diganti dulu pakaiannya, popoknya diganti dulu, kemudian atau biasanya kalau saya belum ganti pakaian itu biasanya saya akan pijit dia, massage ringan, jadi supaya dia otot-ototnya rileks. Baru kita ganti pakaiannya dia, kemudian baru kita bacain. Biasanya saya bacain dongeng gitu, bacain dongeng sebelum tidur, kemudian dia sambil mimik susu mungkin. Nah, setelah dia mimik susu, sendawakan dia dulu. Udah deh, nanti kita hidupkan dah suasana lampu itu agak redup,
Biasanya saya selalu menghidupkan musik tertentu yang selalu dia pakai dari sejak bayi. Jadi dia udah tahu nih kalau dia musiknya dihidupin, lampunya agak redup seperti ini, oh ya ini jam tidur malamku gitu. Berarti dia akan tahu aku harus bubuk lelap gitu. Jadi akhirnya sudah perutnya kenyang, badannya udah nggak lengket, suasananya udah tentram gitu, dia akan terbawa untuk mau tidur sendiri. Kalau misalnya jam tidur siang, tipsnya adalah saya bedakan nih antara lampu tidur malam sama lampu tidur siang. Musiknya tetap musik tidur sih, tapi kalau pas siang itu kita nggak buat redup, jendelanya masih kebuka, tapi hidup musik boboknya dia. Jadi dia tahu ini jam tidur siangku cuma sebentar aja, kayak gitu. Jadi si anak ini dia tuh pinter loh, anak kita tuh. Jadi dia proses belajarnya tuh cepet banget. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu secara rutinitas, dia akan tahu kebiasaan apa yang harus, oh stepnya ini, oh sekarang ini gitu. Yang penting kita konsisten, bisa. Wah, menarik sekali nih ngobrol sama dokter. Dokter, terima kasih banyak nih ya sudah nemenin saya nih ngobrol di Ngobras kali ini. Mungkin saya yakin nih sobat Bunda di rumah pasti banyak banget pertanyaan sebenarnya yang pengen dibahas sama dokter. Mungkin buat sobat Bunda sekalian yang masih ada pertanyaan-pertanyaan atau topik-topik yang ingin dibahas, bisa taruh di kolom komen ya. Oke, terima kasih sudah menonton episode Ngobras kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel kita di Puri Buddha TV. Dan juga follow Instagram kami di link deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di episode Ngobras berikutnya. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.